Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Nisrina Fiska dengan NIM 1030525000071 akan menjelaskan soal 1 dan soal 6. Untuk soal 1 yaitu distribusi hipergeometrik. Diketahui terdapat 8 AC di mana 2 diantaranya cacat. Sebuah hotel membeli 3 AC secara acak, misalkan X adalah banyaknya AC cacat yang terbeli. Untuk bagian A yaitu range, pertama kita menentukan range dari X-nya. Nilai minimum X adalah 0, yaitu ketika tidak ada AC cacat yang terbeli. Nilai maksimum X adalah minimum dari 3 dan 2, yaitu 2, karena jumlah AC cacat yang tersedia hanya 2, sehingga diperoleh X sama dengan 0, 1, dan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi massa peluang menggunakan distribusi hipergeometrik. Rumus yang digunakan adalah peluang X besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi K besar pilih X kecil dikali kombinasi N besar minus K besar pilih N kecil minus X kecil dibagi kombinasi N besar pilih N kecil. Lalu untuk X sama dengan 0, peluang X sama dengan 0 adalah 2 pilih 0 dikali 6 pilih 3. Dibagi 8 pilih 3, hasilnya adalah 1 dikali 20 dibagi 56, yaitu 5 per 14. Selanjutnya untuk X sama dengan 1 adalah caranya menentukan peluangnya, yaitu 2 pilih 1 dikali 6 pilih 2 dibagi 8 pilih 3, hasilnya 2 kali 15 dibagi 56, yaitu 15 per 28. Lalu selanjutnya untuk X sama dengan 2, yaitu 2 pilih 2 dikali 6 pilih 1 dibagi 8 pilih 3. Hasilnya 1 dikali 6 dibagi 56, yaitu 3 per 28. Selanjutnya, kita mencari varians dari 4X dikurangi 3. Digunakan sifat varians, yaitu varians dari AX ditambah B sama dengan A kuadrat dikali varian X. Sehingga varians dari 4X dikurangi 3 sama dengan 16 dikali varian X. Selanjutnya, kita hitung varian X. Varian X pada distribusi hipergeometrik adalah N dikali K per N dikali 1 dikurangi K per N dikali N dikurangi N kecil per N dikurangi 1. Lalu substitusi nilai diperoleh 3 dikali 2 per 8 dikali 6 per 8 dikali 5 per 7. Hasilnya adalah 45 per 112. Sehingga varians dari 4X dikurangi 3 adalah 16 dikali 45 per 112, yaitu 45 per 7. Dengan demikian, diperoleh fungsi massa peluang untuk X dan varians dari 4X dikurangi 3. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan soal 6, yaitu distribusi kontinu. Diketahui fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai C. Diketahui fungsi kepadatan peluang F dari X adalah Cx kuadrat untuk 0,1 dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2, dan 0 untuk selainnya. Untuk menentukan nilai C, digunakan sifat bahwa integral dari minus tahingga sampai tahingga dari fx dx sama dengan 1. Karena fungsi hanya berlaku pada interval 0 sampai ke 2, maka integral dari 0 sampai 2 Cx kuadrat dx sama dengan 1. Konstanta C dikeluarkan sehingga menjadi C dikali integral dari 0 sampai 2x kuadrat dx sama dengan 1. Integral x kuadrat adalah x pangkat 3 per 3, sehingga diperoleh C dikali buka kurung x pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 2 sama dengan 1. Lalu substitusi batas menghasilkan C dikali 8 per 3 sama dengan 1, sehingga diperoleh C sama dengan 3 per 8. Lalu selanjutnya fungsi distribusi yaitu CDF
Fungsi distribusi f dari x didefinisikan sebagai peluang x kurang dari atau sama dengan x, yaitu integral dari minus t hingga sampai x dari ft dt. Untuk x kurang dari 0, nilai fungsi distribusi adalah 0. Untuk 0 kurang dari 1 atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2, f dari x sama dengan integral dari 0 sampai x 3/8t kuadrat dt. Konstanta dikeluarkan menjadi 3/8 dikali integral dari 0 sampai xt kuadrat dt. Hasil integralnya adalah t pangkat 3/3, sehingga diperoleh 3/8 dikali x pangkat 3/3, yaitu x pangkat 3/8. Untuk x lebih besar atau sama dengan 2, seluruh peluang sudah tercakup sehingga f dari x sama dengan 1. Lalu selanjutnya bagian C yaitu varians. Varians dari X dihitung menggunakan rumus varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi kuadrat ekspektasi X. Pertama dihitung ekspektasi X yaitu integral dari 0 sampai 2 X dikali fx dx. Substitusi fungsi menghasilkan integral 0 sampai 2x dikali 3/8 x kuadrat dx atau 3/8 dikali integral 0 sampai 2x pangkat 3 dx. Hasilnya adalah 3/8 dikali 4, yaitu 3/2. Selanjutnya dihitung ekspektasi x kuadrat yaitu integral 0 sampai 2x kuadrat dikali fx dx. Substitusi menghasilkan 3/8 dikali integral 0 sampai 2x pangkat 4 dx, hasilnya 12/5. Maka varian x adalah 12/5 dikurangi 3/2 kuadrat, yaitu 12/5 dikurangi 9/4 sehingga diperoleh 3/20. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Anastasia Firsa akan menjelaskan soal nomor 8 dan 12 nantinya. Oke. Di sini kita akan membahas soal yang nomor 8 dulu. Nah, di soal pertama kita punya kantong berisi 8 baterai itu. Ada 5 baterai baru, 2 bekas, dan 1 yang rusak. Kita ambil 3 sekaligus. Variabel X itu adalah jumlah baterai baru dan Y itu adalah jumlah baterai bekasnya. Oke. Langkah pertama kita akan tentukan total kombinasi, yaitu kita ambil 3 dari 8. Nah, kombinasi 8,3 itu adalah 56 seperti yang bisa dilihat di slide. Oke. Kemudian untuk mencari pembilangnya kita akan pakai logika kombinasi, yaitu berapa cara ambil X baterai baru, kemudian berapa cara ambil Y baterai bekas, dan sisanya pasti baterai yang rusak. Oke. Setelah itu kita hitung satu per satu untuk setiap koordinat dan masukkan ke dalam tabel. Oke. Nah, untuk peluang marginal, kita cukup menjumlahkan angka yang di tabel di slide sebelumnya, lalu kita jumlahkan baris untuk mendapatkan fxx dan jumlahkan kolom untuk fyy. Dan terakhir untuk cek independensi, kita tinggal menguji apakah hasil kali marginal sama dengan nilai di tabel gabungan. Nah, karena di soal hasilnya tidak sama, jadi X dan Y itu tidak independen gitu. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 12, di sini kita diberikan sebuah fungsi yaitu fxy sama dengan 1/3 x tambah y dengan batasan x itu antara 0 sampai 1 dan y antara 0 sampai 2. Tugas kita itu mencari fungsi marginal, menguji independensi, dan menghitung kovariansinya. Nah, yang pertama untuk mencari fungsi marginal x dan y, konsepnya sederhana. Jika kita ingin mencari marginal salah satu variabel, kita itu harus menghilangkan variabel lainnya dengan cara integrasi.
Nah, untuk mendapatkan fx x itu kita integralkan fungsi gabungan terhadap dy menggunakan batas y 0 sampai 2. Di sini x dianggap sebagai angka tetap. Setelah kita integralkan, hasilnya adalah 2/3 x tambah 1. Ini fungsi peluang khusus untuk variabel x saja. Kemudian untuk marginal y, sebaiknya untuk marginal y itu kita integralkan terhadap dx menggunakan batas x 0 sampai dengan 1. Nah, hasil akhirnya itu adalah 1/3 y tambah 1/2. Sekarang kita punya potongan peluang untuk masing-masing variabelnya. Nah, sekarang kita akan menghitung yang C, yaitu covariance untuk melihat seberapa kuat hubungannya. Di sini kita butuh 3 nilai, yaitu EX, EY, dan EXY. Nah, yang pertama EX, kita dapatkan dengan mengintegralkan X dikali fungsi marginal X, hasilnya adalah 5/9. Kemudian yang EY, kita integralkan Y dikali fungsi marginal Y, hasilnya adalah 11/9. Dan yang terakhir EXY, ini bagian yang paling kita perlukan juga, yaitu kita gunakan integral lipat 2, yaitu kita kalikan xy ke fungsi awal, lalu kita integralkan terhadap dx, baru kemudian terhadap dy, dan hasilnya adalah 2/3. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus kovariansinya. Hasilnya itu adalah negatif 1/81 yang menandakan adanya hubungan yang berlawanan antara X dan Y, meskipun nilainya sangat kecil. Oke, itu aja. Bye-bye.